Bagaimana sih caranya tanaman kita bisa tumbuh sehat dan subur dan berbuah lebat dan bebas dari virus, penyakit, hama trip, hama kutu daun, dan serangan lalat buah yang terutama ketika tanaman kita bisa dalam kondisi berbuah lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sender Lampan. Apa kabar sahabat youtuber dimanapun anda berada? Semoga anda dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya, amin. Oke sahabat, di video ini jadi merinding melihat hasilnya setelah tahu cara ini. Nah, penemuan ilmu baru teman-teman. Oke sahabat, jika tanaman kalian bermasalah dari serangan lalat buah, itu dikarenakan tetangga kita atau yang lain memiliki tanaman yang sama ya, apa tanaman cabai atau tanaman yang lain-lainnya yang berbuah-buah, sehingga terinfeksi, sehingga tercium hama, disebabkan dikarenakan sebelah menggunakan penyemprotan pengendalikan hama insektisida, tapi kita tidak menggunakan insektisida untuk perawatan tanaman buah atau cabai. Untuk menghindari lalat buah dan hama-hama lain supaya tanaman kita sehat dan subur bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Nah, meskipun terlihat tanaman ini tidak terawat, inilah ilmu saya supaya untuk menjaga dan melindungi tanaman terhindar dari serangan lalat buah ya dan hama lainnya. Saya biarkan gulma-gulma yang di sini mengelilingi dia. Nah, ini tidak tercium oleh serangan lalat buah ya teman-teman ya. Apabila kita potong daun-daun yang gulma-gulma di sini, dia akan lebih cepat terserangnya tanaman kita mengalami busuk terinfeksi virus ya, lalat buah ya. Lalat buah akan mencium, akan menyemprotkan ya, atau suntikan telur-telur mereka yang ke tanaman cabai ini ya, sehingga nanti kalau hujan itu akan menyebar ke buah yang lain, karena percikan itu percikan air hujan itu akan menyebar ke buah-buah yang lain ya, yang terinfeksi oleh telur-telur dari lalat buah itu. Terlihat jelas tanaman ini meskipun kecil pendek ya, bisa terlihat ya, terjaga ya untuk serangan lalat buah dan virus-virus lain ya. Fungsinya ini teman-teman ya, gulma itu ya. Nah, kita kebanyakan kan ingin tanaman kita sehat dan para petani ya subur ya, tanpa menggunakan menggunakan mulasi. Mungkin ya karena daun ini kita berikan pupuk terserap dari ini ya, gulma-gulma ini ya. Nah, ini fungsinya gulma ini untuk melindungi tanaman kita dari serangan lalat buah. Meskipun tetangga kita menggunakan insektisida ya, ini tidak akan tercium ya, dan tidak terinfeksi dari serangan lalat buah dan virus. Nah, ini pentingnya kita ketahui ya ilmu ini temennya. Nah, tanaman akan terlihat ya temennya, meskipun banyak gulma teman-teman ya. Tuh teman, ada gulma ya, sengaja saya ini ya, saya tutupin ya. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, tanpa kita biarkan saja gulma ya.
Nah, gulma ini sangat berperan penting menjaga kestabilan tanah. Ketika musim panas, gulma-gulma ini akan melindungi ya dari tanah itu ya, sinar matahari, melindungi tanaman kita, melindungi virus terserang lalat buah yang sedang berbuah seperti ini. Akan terjaga ya. Nah, kalau sudah panas tuh tanah kan keras tuh. Kalau ada gulma ini nanti tanah akan merasakan kelembapan teman ya, kelembapan dan melindungi tanaman cabai itu ya. Nah, jadi kalau tanaman kalian dipotong gulmanya akan cepat, sangat cepat-cepatnya nanti mengalami busuk buah akibat serangan lalat buah. Itulah. Setelah habis panen gitu ya, terpanen atau penggantian tanaman, bisa kita gulma itu kita manfaatin sebagai pupuk atau kompos, menjadi kestabilan tanah, akan tanah menjadi subur kembali. Itulah pentingnya gulma ya, menjaga kestabilan tanah untuk melindungi bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah, supaya waktu sinar matahari yang tinggi, bakteri yang tanah tidak akan mengalami kematian ya, dan serangan lalat buah tanah. Banyak sekali teman-teman manfaat ini ya. Nah, setelah kita akan mengolah lahan lagi, gulma ini kita bisa manfaati menjadi tanah kompos, tanaman akan subur kembali. Oke sahabat, untuk video ini mungkin bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan dari manfaat dari gulma ya. Jadi merinding lihat hasilnya, tanpa kita sadari bahwa gulma itu sangat penting untuk tanaman. Jika tidak ada gulma, maka tanah akan mengalami ketandusan, sulit untuk berbuah dan sulit berbuah. Tanah akan gersang ya, bisa membunuh bakteri yang ada dalam tanah untuk membantu dan melindungi tanaman. Gulma juga bisa membantu untuk menghindari dari serangan lalat buah, tidak mudah terdeteksi ya, kecium dari serangan lalat buah itu ya. Kalau kita tanamannya terang tanpa gulma, itu mudah sekali terserang virus dari serangan lalat buah, akan menyebar jadi patek. Udah patek itu ya, udah nyebar tanaman cabai itu, udah musim hujan ya udah nyebar semua, rontok tuh bunga, rontok tuh buah, kena serangan lalat buah. Nah, itu pentingnya kestabilan menggunakan gulma ya. Kalau nggak mau ribet ya, kita mengeluarkan modal banyak, silakan menggunakan tanaman cabai, menggunakan mulasa dan perawatan serangan itu, semprot insida, terus menggunakan insida supaya tidak mengalami serangan lalat buah. Tapi kalau untuk menjadi hemat biaya, saran saya biarkan gulma untuk melindungi ke tanaman kalian, supaya tanah kita subur dan sehat dan tanaman kita terjaga. Sebaik-baiknya manusia memberi kebaikan kepada orang lain. Ikan hiu nabrak kaca Alepiu yang baca, ke Semarang kalinya banjir. Like dan subscribe-nya jangan dipikir. Alepiu, ikan hiu makan mamat.
I love you so much. Terima kasih, semoga terhibur dan bermanfaat.